Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadira. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan lagi kajian kita. Kita sudah masuk ke mau'izah masih Salman Al-Farisi. Taib. Mau'izah Salman yang berikutnya, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, idza asa'ta sayyi'atan fi sariratin, kalau seandainya engkau berbuat salah ketika sembunyi-sembunyi, engkau ketika berbuat maksiat secara diam-diam, fa ahsin hasanatan fi sarirah, maka buatlah amal ibadah ketika sendirian. Jadi kata Salman Al-Farisi, kalau kita berbuat dosa ketika sendirian, harusnya apa? Fa'asin hasanatan fi sarirah. Harusnya kita juga bisa berbuat baik ibadah itu apa? Ketika sendirian. Na'udzubillah. Ada orang hobi berbuat maksiat ketika sendirian, tapi dia benci beramal soleh ketika sendirian. Ini disebutkan oleh para ulama orang munafik. Maksiat ketika sendirian, tapi ibadah ketika sendirian malasnya, na'udzubillah. Makanya ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka orang-orang munafik kalau negakkan salat mereka apa? Malas. Mereka salat tapi apa? Yuraunan nas. Mereka ini riya, minta muka, cari perhatian dari siapa? Manusia. Na'udzubillah. Makanya kaidahnya, kalau kita berbuat salah ketika kita maksiat ketika sendirian fi sarirah, maka kata beliau fa ahsin hasanatan fi sarirah, kita pun harus bisa pula untuk beribadah ketika sendirian. Taib, apa kata beliau? Wa idza asa'ta sayyi'atan fi alaniyah, kalau engkau berbuat salah secara terang-terangan, fa ahsin hasanatan fi alaniyah, maka engkau juga harus berbuat baik apa? Terang-terangan. Likai takuna hadhihi bihadhihi, agar pahala bisa menebus dosa, agar amal baik bisa menebus kesalahan. Taib, Masya Allah. Syekh Umar Al-Muqbil, beliau menjelaskan nasihatnya Salman itu sebenarnya diambil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, ikutilah keburukan dengan amal soleh, amal baik. Kata beliau SAW, wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha, kapan ada kesalahan setelahnya harus kita datangin apa? Pahala. Tamhuha, niscaya amal ibadah kita menghapus dosa-dosa kita. Dan Masya Allah, tapi coba antum perhatikan, ini Salman mengatakan loh ya, wa idza asa'ta sayyi'ah, kalau engkau berbuat kesalahan, kekeliruan di publik, maka apa? Fa ahsin hasanatan fi alaniyah, engkau juga harus berbuat baik secara publik. Apa kata beliau? Kalau seorang manusia keliru fatwa, maka dia harus klarifikasi secara publik juga. Dia berfatwa salah, dia ngasih pernyataan salah keliru, dia ngomong hukum ini haram, ternyata hukumnya apa? Halal. Dia ngomong hukum ini haram, ternyata halal. Na'udzubillah. Ya namanya manusia. Ustadz, antum mau nyari ustadz
yang tidak ada kesalahan fatwa mustahil. Apa? Mustahil. Antum kalau mau ngecek video ana dari awal sampai akhir pasti ada salahnya. Wallahi paksi uksimu billah. Antum mau nyari syekh siapa? Yang paling senior syekh ya. Pasti ada apa? Salahnya. Maka kata kalau nasihatnya Salman Al-Farisi, idza asa'ta sayyi'ah, kalau engkau keliru berbuat salah fi alaniyah, terang-terangan, maka apa? Fa ahsin hasanah fi alaniyah. Engkau harus bisa dong berbuat baik terang-terangan. Maksudnya apa? Klarifikasi. Makanya kata beliau di sini, min fiqhil a'immah, termasuk kefakihan para imam, para ulama, annahu idza sadarat fatwa an ahadin minhum, kalau seandainya ada fatwa dari salah seorang mereka, washtaharat, akhirnya fatwa ini nyebar ke publik, fatwa dia, dan fatwa ini fatwa yang salah, fatwa yang keliru. Apa kata beliau? Fa innahu yu'lin taraju'ahu alana, maka dia harus bisa mempublikasi rujuknya dia dari kesalahan fatwa yang lama secara terang-terangan. Harus gentle kita laki-laki. Kata beliau, contohnya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Syuf, Masya Allah, Imam Ahmad ibn Hanbal pernah salah fatwa? Pernah lah. Abu Bakar pernah kok, Umar pernah kok, Utsman pernah kok. Dan bahkan ada salah seorang syekh menyebutkan kekeliruan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau 4 khulafa ar-rasyidin pernah berbuat keliru dalam fatwa, apalagi cuman ustadz. Makanya kata beliau di sini, contohnya Imam Ahmad ibn Hanbal salah fatwa, dan fatwa ini masyhurah, nyebar di mana-mana. Fatwa apa itu? Beliau mengatakan biwuqu'i talaqis sakran. Beliau berfatwa orang mabuk kapan mentalak istrinya jatuh talaknya. Padahal orang mabuk itu mukallaf atau tidak mukallaf? Tidak mukallaf, dia nggak ada akalnya. Dia itu termasuk orang yang hilang akalnya, sakran, yang nggak dihitung. Maka fa innahu sarraha rahimahullah bi taraju'ihi, maka beliau dengan terang-terangan mengatakan saya rujuk. Makanya sebenarnya kapan ustadz keliru fatwa setelah beliau itu ijtihad ternyata salah, itu wajar. Tapi yang tidak wajar kapan dia tahu sudah salah tidak mau apa? Rujuk. Atau mau rujuk malu-malu. Udahlah, nggak apa-apa lah, rujuknya diem-diem aja. Gak bisa. Udah nyebar nih kemana-mana, sudah rujuk saja. Makanya termasuk rojulah, termasuk kejantanan seorang laki-laki itu ngakui kesalahan dia. Kalau perempuan, tipikal perempuan biasanya tidak mau ngaku salah. Seakan-akan kata salah itu tidak ada pada kamus wanita. Makanya yang minta maaf biasanya siapa? Suami. Padahal yang salah siapa? Istri. Nausai. Kalau rojulah, laki-laki kita, apalagi ustadz lo ya, dai lo ya, gampang. Afwan, ana salah berfatwa pekan lalu, ana sampaikan ini, ingat antum? Nah, ana rujuk, antum tarik. Gitulah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan dengan jelas, idza ra'aitum qauli yukhalifu qaular rasul fadribuhu 'alal haid. Kalau engkau melihat pendapat saya nyelisih sabda Nabi SAW, buang pendapat saya. Saya udah rujuk. Idza sahal haditsu fahuwa madhhabi, kata beliau. Kalau seandainya hadis ternyata sahih menyelisih ucapan saya, maka yang jadi madhab saya hadis yang sahih. Ucapan saya buang. Rojulah ini. Ini namanya jantan, gentleman gitu loh. Tapi kalau enggak, aduh anak gimana ya, ngaku salah ya. Astagfirullahaladzim. Itu ada untuk orang-orang yang melakukan ta'alum. Ta'alum ini artinya sok tahu atau muta'alim. Bukan alim dia, tapi muta'alim. Orang yang mengaku, mengklaim sebagai orang apa? Alim. Ada kata pepatah, semakin tinggi semakin apa? Merunduk. Itu apa? Adi. Ulama tuh gitu. Semakin tinggi dia akan semakin merunduk.
Dia tahu, mudah bagi dia ngakui kesalahan dia. Kenapa? Karena dia sadar bahwasanya ini tingkat makom ilmu paling tinggi, kata Imam Syafi'i. Kalau udah sampai ke tahap yang ketiga nuntut ilmu dia, maka dia akan mengatakan alima anna fawqa kulli dhi ilmin alim. Dia mengetahui setiap di atas orang berilmu ada lagi yang lebih berilmu. Berarti kalau saya salah, ya saya mungkin nggak tahu ilmunya. Ternyata oh ada hadis ya. Itu gampang harusnya. Makanya Masya Allah, apa kata beliau? Syuf, perhatikan. Wa fi asrinal hadir, di zaman kita saat ini, apalagi sudah menginjak tahun 2024, ma'antishari wasailit taqniyah, dengan menyebarnya media sosial dengan teknologi yang serba canggih, allati tanqulul qawla fi thawanin ma'dudah, yang bisa men-share ucapan seseorang cuman dengan beberapa detik saja. Sekarang ana tinggal tulis status Facebook, send, kirim, semua orang tahu. Cuman apa? Thawanin ma'dudah, cuman detik, hitungan detik saja. Yata'ayyan ala man lahu qaulun makbul. Maka ketika seseorang memiliki banyak pengikut dan banyak yang menerima ucapan dia, atau dia ini diterima secara media, semua media itu nerima dia. Ada beberapa kalangan dai yang digandrungin, gampangnya itu dai sejuta umat, semua senang. Ada beberapa asatidzah kita alhamdulillah seperti itu. Kawan dan lawan suka sama kajiannya. Itu ada. Allah kutiba lahul qabul fil ard. Allah jadikan dia ini diterima di atas muka bumi. Semua orang ngakuin dia. Padahal kadang-kadang beda pendapat, bukan cuman fikih, hatta al-aqidah. Ustaz kita itu Masya Allah dakwah tauhid, tapi ada orang sufi senang sama dia. Itu ada. Nah, taib. Apa kata beliau? Maka untuk orang-orang yang memiliki qaulun makbul, ucapan yang diterima di sosial media, au hudurun i'lami, atau dia ini memiliki banyak pengikut secara media, an yura'u hadzal ma'na muhim, maka dia harus perhatikan betul ucapan Salman Al-Farisi, idza asa'ta alaniyatan, kalau engkau berbuat salah, keliru, fatwa ketika terang-terangan secara publik, perbaiki secara publik. Laki-laki, itu kata beliau. Wa an yakunal aslu huwa at-tarayyuth fil qawli wan naqli. Dan kalau sudah seperti itu, dia harus pilih-pilih sebelum berucap dan sebelum menukil. Orang sebelum menukil, apalagi dia yang diterima, dia harus pastikan dulu yang dia nukil nih hadisnya sahih atau hadis dhaif. Ini hadis sahih atau hadis palsu. Taib. Anggaplah ternyata dia sudah share, anggaplah ternyata dia sudah sebar nih di mana-mana. Fa in tabayyana al-khata', kalau ternyata terbukti bagi dia salah, maka orang laki-laki syuja'an, pemberani, fil i'tiraf bil khata', dia akan mengaku mudah saya salah. Wa bayani shawab, dan dia jelaskan klarifikasi kebenaran yang terjadi. Apa haknya? Yang batil ucapan saya, yang hak itu seperti ini. Dan itulah yang Masya Allah diucapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah nasihatin Abu Musa Al-Asy'ari. Karena Abu Musa Al-Asy'ari ini adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang ucapannya didengar, keputusannya diambil. Ini Abu Musa Al-Asy'ari diingatkan sama Umar. Beliau katakan la yamna'annaka qada'un qadaitahu thumma raja'tahu fihi nafsak. Jangan sampai keputusan engkau yang lama membuat engkau terhalangi dari rujuk terhadap perkataan yang baru. Ketika sudah jelas bahwasanya yang benar bukan yang lama tapi yang baru, jangan engkau terhalangi untuk mengakui kesalahannya. Kenapa? Fa innal haqqa qadim, karena al-haq itu abadi. La yanquduhu syai'un, tidak ada yang bisa membatalkan al-haq. Hak ya hak, batil ya batil, gak bisa dibatalkan. Terus di atas al-haq. Apa kata beliau? Kata Umar,
Warruju' ilal haqqi khairun. Engkau rujuk kepada kebenaran jauh lebih baik minat tamadi fil batil, daripada kita itu keras kepala di atas kebatilan. Ada orang keras kepala di atas kebatilan tuh ada. Orang awam apalagi banyak. Sudah dijelaskan hukumnya haram. Oh tapi kan gini. Tapi kan gini. Sudah. Itu termasuk untuk menarik ucapan yang lalu itu berat. Ada salah seorang, Masya Allah, salah seorang penyanyi Arab, laki-laki, lupa namanya. Dia ini terkenal, dia itu dikenal di bangsa Arab tuh dikenal. Masih muda. Terkenal lupa. Adham An-Nabulsi. Adham An-Nabulsi ini, Masya Allah, dia penyanyi, dan bahkan dia itu ikut kontes nyanyi, dan dari awal dia itu semua orang udah nerima dia. Dan Adham ini ngakuin sendiri, dia tahu musik itu haram. Dulu nggak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala kasih dia rezeki itu apa? Suara yang bagus. Ana tahu ketika ada salah seorang syekh ngasih reaksi atau komentar atas klarifikasi Adham An-Nabulsi. Ana langsung cari siapa Adham An-Nabulsi ini. Ternyata video-video dia itu dihapus semuanya. Kan ada screenshotnya itu ratusan juta views dihapus semua sama dia. Tinggal yang di YouTube ini cuman bacaan Quran. Suaranya bagus. Allah kasih rezeki, dia suaranya apa? Yang bagus. Dulu dia nggak tahu hukum musik ini haram. Dia ikut lomba dan ternyata dia ini diterima sama masyarakat, banyak pengikutnya, di sosial media dia punya banyak suara. Dia berbuat kesalahan di depan publik. Orang banyak dengar musik gara-gara siapa? Ya dia sebabnya. Ternyata dia dengan gentlenya dia mengatakan bahwa musik itu haram, musik itu melalaikan, dia sampaikan depan kamera. Dan dia katakan saya rujuk dari hukum musik, kata dia. Dan dia katakan musik itu apa? Haram. Adham An-Nabulsi. Apa kata Umar bin Khattab? Syuf, ar-ruju' ilal haq. Kita rujuk kepada kebenaran khairun, jauh lebih baik minat tamadi fil batil, daripada keras kepala di atas apa? Kebatilan. Loh ya iya loh. 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mengharamkan apa? Musik. 4 mazhab, dalil-dalil banyak sekali, Quran maupun hadis. Tiba-tiba kita paksa enggak, hukumnya halal karena ada Ibnu Hazm. Itu terlalu maksa. Makanya kata para ulama, sudah, kalau memang sudah jelas qala Allah, ada ayatnya, wa minan nasi may yashri lawal hadis, haramnya musik. Apalagi ada hadisnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Hadis sahih Bukhari. Dan bahkan 4 mazhab, Abu Hanifah mazhabnya apa, Imam Malik mazhabnya apa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua mengharamkan apa? Musik. Tiba-tiba gara-gara satu orang kita paksakan hukum musik apa? Halal. Lihat ucapan Umar bin Khattab, ar-ruju' ilal haq, kita rujuk kepada kebenaran khairun, lebih baik daripada tamadi fil batil, daripada keras kepala. Tapi klarifikasi, sampaikan ana bertaubat kepada Allah dari dosa apa? Musik. Kalian tinggalkan musik saya rujuk. Itu laki-laki itu, rojul. Dulu kita ngajak riba. Akhirnya bahkan banyak jadi bawahan kita gara-gara kita ngajak fulan, antum kalau mau kerja di bank sini sama saya, engkau bawahan saya gaji besar. Taib, ternyata tahu hukum apa? Riba haram.
Terus taubatnya gimana? Ajak yang sudah kita bawa untuk apa? Taubat. Sampaikan riba haram. Apa yang kita kerjakan terang-terangan dengan cara batil, maka terang-terangan pula dengan cara al-haq. Sampaikan. Itu nasihatnya siapa? Salman Al-Farisi. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang disebutkan oleh Salman. Baik, kita masuk mau'idhah Salman yang berikutnya. Wa min mawaidi Salman Al-Farisi, termasuk nasihatnya Salman Al-Farisi, anna rajulan qala lahu marrah, ada seseorang yang mengatakan untuk Salman pada suatu hari. Dia mengatakan, ya Salman ausini, wahai Salman, kasih aku wasiat, nasihati saya. Qala la takallam, engkau jangan ngomong. Nasihatnya Salman apa? Jangan ngomong. Kenapa? Ini orang yang minta nasihat banyak apa? Banyak cakap, banyak omong dia. Salman langsung ska. Jangan ngomong. La takallam. Apa dijawab? Ma yastati'u man 'asha fin nasi an la yatakallam. Manusia mana yang bisa enggak ngomong? Semua orang butuh apa? Butuh ngomong lah. Qala fa in takallamta fatakallam bihaqqin aw iskut. Baik, kalau engkau mau berbicara, maka berbicara dengan al-haq. Yang baik saja ucapkan. Kalau enggak, maka apa? Diam. Qala zidni. Tambahin lagi nasihat itu. Oke, yang pertama berarti apa? Jangan ngobrol. Kalau engkau butuh ngobrol, kalau engkau butuh ngomong, maka ngomong cuman yang baik. Itu pertama. Dia minta zidni, tambahin lagi, jangan cuma satu. Qala la taghdab, jangan marah. Jangan apa? Jangan marah. Qala amartani alla aghdab wa innahu la yaghshani ma la amlik. Wahai Salman, engkau wasiatkan saya untuk enggak marah, sedangkan saya ini orangnya emosi, tidak bisa ngontrol emosi. Qala fa in ghadibta, baik, kalau engkau memang sulit mengendalikan emosi, nah ini untuk orang yang temperamen. Kata beliau, fa in ghadibta, baik, kalau engkau anggaplah emosian, famlik lisanaka wa yadak, maka ketika engkau emosi, tahan lisan, tahan tangan. Terus gimana marahnya? Dalam hati lah, ngedumul dalam hati, muka merah nih, marah sama istri, jangan main tangan, jangan celah. Terus gimana? Di sini Ustaz Anas ngomong al-alamu hahuna, sakitnya tuh di sini kata beliau. Al-alamu hahuna kata beliau. Nah, usai di sini kalau mau sakit, kalau mau marah di sini, emosi simpan. Oke, betul emosi, tapi jangan main tangan. Jangan main apa? Lisan, tahan. Kenapa orang kapan udah emosi nggak bisa ngontrol tangan tuh pukul itu? Na'udzubillah. Makanya aib bagi laki-laki kapan marah mukul istrinya. Apalagi sampai mukul wajah, aib. Mukul istri boleh, mendidik. Ana alhamdulillah sampai detik ini dari awal pernikahan enggak pernah mukul istri. Enggak pernah. Aib bagi laki-laki. Kayak gitu apalagi wajah, naudzubillah. Kalau orang sudah tahu agama, anggaplah dulu, oke, taib. Kita emosi, rubah. Terus apa? Marah cukup di sini. Cukup di hati. Qala zidni. Tambahin lagi nasihatnya. Apa kata Salman? La tulabisin nas. Jangan kebanyakan berbaur sama manusia. Sikit-sikit nongkrong sana, besok nongkrong situ, besok nongkrong sana. Astagfirullahaladzim. Tiap malam nongkrong, beda-beda tempat apa? Tongkrongan. Kata orang ini, ma yastati'u man 'asha fin nasi alla yulabisahum. Kalau orang hidup ada nyawanya, nggak bakal bisa tidak berbaur sama manusia, pasti berbaur. Apa kata beliau? Kalaupun engkau terpaksa berbaur, maka apa? Fasdukil hadis.
Cukup ucapkan hal-hal yang jujur. Jujurlah dalam berucap. Wa adil amanah. Sampaikan amanat. Sekarang tongkrongan orang banyak dihiasi dengan kedustaan. Sekarang ini na'udzubillah, tongkrongan-tongkrongan itu dihadapkan dengan stand up. Orang ngomong di depan berdusta. Dan itu ditonton, dan itu produk Yahudi dari zaman ke zaman. Makanya ketika tanya apa hukum nonton kayak gitu, haram. Antum mau nonton kayak gitu, wallahi haram. Sampai antum tahu fulan, haram. Karena mereka ini berdusta dalam berucap. Mereka buat cerita. Tujuannya agar orang apa? Tertawa. Wallahi hukum haram. Makanya disebutkan dalam hadis, na'udzubillah, Nabi SAW itu benci dengan orang yang dia itu berdusta liyudhika bihil qaum. Tujuannya agar pendengar itu bisa ketawa. Semakin kencang orang tertawa, semakin senang dia. Itu tempat tongkrongan di mana-mana sekarang, na'udzubillah. Kalau enggak musik, ya itu ucapan-ucapan yang dusta. Itu 3 wasiatnya siapa? Salman Al-Farisi. Yang pertama, jangan ngomong kecuali yang benar. Yang kedua, kapan marah tahan tangan sama apa? Lisan. Dan yang ketiga, kalau engkau berbaur sama manusia, ucapkanlah hal-hal yang jujur saja. Jangan banyak dusta. Makanya na'udzubillah, antum tahu orang sekali dusta, biasanya nanti akan dusta berikutnya, akan dusta berikutnya, akan dusta berikutnya, terus seperti itu. Dia dusta untuk menutupi kesalahan dia sebelumnya. Nanti kesalahan berikutnya ditutupi dengan kedustaan yang lain. Terus seperti itu. Makanya ada sebuah ucapan Nabi kita Muhammad SAW, wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yuktab indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya seseorang itu mencoba berdusta sekali, nanti dia akan dusta lagi, dia akan dusta lagi. Wa yataharral kadhib, sampai kebiasaan untuk berdusta. Hatta yuktab indallahi kadzdzaba, sampai dicap di sisi Allah sebagai orang apa? Kadzdzab, pendusta. Ana nyidang beberapa santri, ketika nyidang sekali dia berdusta, ana sebelum nyidang tuh ana nasihati ke santri, sampaikan jujur, jangan dusta. Karena kalau udah sekali dusta, engkau wahai fulan akan dusta berikutnya. Ana bilang jangan dusta, jujur saja. Karena nanti akan terus seperti itu, ingatkan dari awal. Oke, alhamdulillah beberapa kali kita nyidang, alhamdulillah selesai gitu loh, dengan jujurnya dia. Tapi kalau udah nggak jujur, dia akan buat kedustaan baru, sampai akhirnya mudah untuk berdusta. Orang kalau sekali berdusta, status hadisnya itu muttaham bil kadzib. Dia itu terindikasi sebagai orang apa? Pendusta. Contoh, antum panggil ayam kur kur kur, tapi nggak ada berasnya, nggak ada jagungnya, dipanggil ayam, kira dikasih apa? Beras. Datang ayamnya ternyata kosong. Ulama yang lihat nih rawi hadis seperti ini, apa kata mereka? Muttaham bil kadzib. Ini orang hadisnya lemah sekali. Kenapa lemah? Karena terindikasi dia apa? Berdusta. Dia udah berdusta sama ayam, betul, fakta, ayam ditipunya. Dia memiliki indikasi kalau ayam bisa ditipu, Nabi pun juga bisa apa? Ditipu. Qala Rasul, kalau Rasul nggak ngomong. Qala Nabi sallallahu, kalau Nabi nggak ngomong. Kalau orang sudah ada pernah terbukti berdusta, maka ada dia indikasi untuk berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diingatkan oleh para ulama, jangan pernah berdusta. Kalau sudah sekali berdusta, nggak akan bisa, sulit untuk dikatakan jujur. Makanya masya Allah, antum tahu kedustaan yang termasuk berat dalam agama Islam apa itu? Kedustaan ketika memfitnah seseorang yang suci, dibilang pezina.
Orang terlepas dari dosa zina, suci dia, tahir, laki-laki tahir, wanita tahirah. Tiba-tiba kita ngomong anna fulanan zana bimra'ah kada. Masya Allah. Kita ngomong sesungguhnya si fulan qad zana, udah berzina. Ada wanita tahirah, kita ngomong anna fulana zanat birajulin, bahwa si fulana telah berzina sama seorang laki-laki. Kata para ulama, maka apa? Orang seperti ini enggak akan diterima persaksiannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, kata Allah. Orang yang sudah berani berdusta, memfitnah orang, telah berbuat zina, maka apa? Janganlah terima persaksian dia sampai kapan? Abadan, selama-lamanya. Tertolak persaksian dia. Dia ngomong ini, ngomong wala jujur, lah, tolak. Cari saksi yang lain. Masya Allah. Makanya orang yang sudah nuding orang telah berbuat zina nggak bisa jadi saksi untuk pernikahan. Tidak bisa jadi saksi untuk akad, nggak bisa. Akad dain, hutang piutang nggak bisa jadi saksi, karena dia pendusta. Siapa saksi engkau fulan? Enggak, fulan nggak diterima, ditolak. Kenapa? Kenapa antum tolak persaksian dia? Dia telah menuduh fulan atau fulanah berzina. Makanya itulah bahaya kita mengatakan ucapan yang dusta. Na'udzubillah. Itu disebut oleh para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi itu disebutkan oleh Salman Al-Farisi. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini disebutkan, Masya Allah, Syekh Umar Al-Muqbil membahas khusus tentang ucapan Salman, la taghdab, jangan engkau marah. Apa kata beliau? Masya Allah, aku melihat ucapan Nabi SAW la taghdab. Salman Al-Farisi ngomong la taghdab itu sama dengan ucapan Nabi la taghdab. Salman mengatakan jangan engkau marah. Sebenarnya ucapan ini juga pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, sampai disebutkan faraddada miraran wa qala la taghdab. Diulangi Nabi, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Itu aja diulangi Nabi. Apa kata para ulama? Masya Allah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Masya Allah, beliau mengatakan fa idzal ghadab yajma'u syarra kullah. Sesungguhnya rasa marah atau amarah itu mengumpulkan segala keburukan. Orang yang soleh taat sama Allah bisa rusak wibawa dia di hadapan istrinya ketika dia suka apa? Marah. Nggak bisa ngontrol tangannya. Sudah lepas. Seorang anak tidak lagi menghormati bapaknya ketika bapaknya tukang marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Kalau sekali dia nggak tahu, ajarkan. Kecuali dia sudah tahu hukum tapi masih bebal, lain cerita. Tapi kalau dia baru pertama kali, dia nggak tahu ilmu apa-apa, langsung kita marah, langsung kita maki, kita hina, nggak bisa kita kontrol lisan. Kata Imam Ahmad ibn Hanbal, fa'idal ghadab yajma'u syarra kullah. Rasa marah itulah yang mengumpulkan segala keburukan. Karena orang biasanya habis marah dendam, habis dendam mukul, habis mukul mencela. Itu saja. Ini kata Imam Ahmad ibn Hanbal. Taib. Apa kata Syekh Umar Al-Muqbil? Idza waqa'al ghadab. Terus gimana kalau seandainya kita sudah terlanjur marah? Kalau seandainya sudah terlanjur marah, kata beliau, fal yubadir ila isti'adzah. Maka segerakan untuk minta perlindungan kepada Allah dari siapa? Syaitan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Sulaiman ibn Surat. Hadis Nabi kita Muhammad SAW ketika itu, Masya Allah. Sulaiman bin Surat belum mengatakan kuntu jalisan ma'an Nabi SAW. Aku ketika itu sedang bermajlis bersama Nabi SAW. Lagi duduk bersama Nabi. Wa rajulani yastabban. Ternyata ada dua orang yang saling mencela. A mencela B, B balas cela. Terus gitu balik. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Ternyata yang salah seorang dari keduanya wajahnya itu merah karena sudah kadung marah yang mendalam.
Bahkan urat yang di leher ini itu sampai apa? Nampak. Antum tahu, Masya Allah, orang kapan sudah marah, wajahnya merah, kemudian apa? Lehernya nampak. Nabi SAW langsung komentar, Inilah a'lamu kalimatan. Aku tahu sebuah ucapan, lau qalaha, kalau diucapkan oleh seseorang yang marah, dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang amarah dia dengan ucapan tadi. Apa ucapan itu? A'udzu billahi minasyaiton ar-rajim. Maka apa kata beliau? Dhahaba anhu ma yajid, marah dia akan hilang. Tapi buktinya masyarakat kita kapan sudah marah dinasihatin, "Akhi, antum minta perlindungan sama Allah." "Siapa ente?" kata dia. Malah apa? Malah kawan yang dimarahin. "Ah, sudahlah. Engkau enggak tahu urusan saya, enggak usah ngurusin saya." Padahal diingatkan, istighfar, istighfar, sudah ingat Allah. Minta perlindungan sama Allah. "Kamu tahu apa urusan saya?" Itu orang dinasihatin nggak bisa ketika marah gara-gara dia nggak mau isti'adzah. Itu terjadi, na'udzubillah. Taib. Ternyata masih marah juga nggak bisa hilang. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada wasiat yang lain. Beliau bersabda, "Idza ghadiba ahadukum," kalau salah seorang kalian marah, wa huwa qa'im, kondisi dia tegak, falyajlis, duduk, langsung duduk. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyataji', kalau seandainya dengan duduk dia itu bisa hilang amarah dia, kalau enggak maka harus apa? Berbaring. Antum marah sama istri, sama anak, lagi tegak kita ngomel, ingat astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, duduk. Kalau seandainya duduk masih ngedumel, ngomel-ngomel, maka apa? Ambil selimut, tidur. Bismikallahumma amutu, wah ya selesai sudah. Mimpi bangun-bangun sudah insya Allah normal. Kenapa? Menghilangkan minimal, kalaupun nggak tidur baring saja, baring sudah, baring sudah. Insya Allah aman. Fatimah tengkar sama Ali. Ali marah, kemana Ali? Ke masjid. Ngapain? Tidur. Makanya ada istilah Abu Turab, bapaknya debu, karena ada debu. Nah kalau antum marah, datang ke IC, tidur di masjid. Tidur di masjid sudah. Ternyata dikunci, lari ke Islam. Tanjung Rahman terbuka maftul 24 saat, 24 jam terbuka. Datang. Nah usai, sudah lupakan. Tapi kita nih rasanya mau duduk aja berat kadang-kadang, na'udzubillah. Orang kalau ada emosi gitu, marah dia duduk pun tidak mau. Pas sudah duduk kok masih marah juga. Itulah na'udzubillah ya. Dapat pasangan kadang-kadang, untuk akhwat dapat pasangan yang tukang marah itu cobaan sebenarnya. Wallahi cobaan. Makanya Fatimah bintu Qais ketika dilamar oleh seseorang, siapa namanya? Abu Sufyan. Maka apa jawaban Nabi SAW untuk Abu Sufyan? Untuk Fatimah, amma Abu Sufyan fala yadha asahu an atikihi. Kalau Abu Sufyan, jangan nikah sama Abu Sufyan. Kenapa? Abu Sufyan ini pemarah. La yadha asahu an atikihi, enggak pernah lepas tongkatnya dari pundaknya. Dibawa terus. Kapan marah kena sabet kan lumayan itu tongkat. Kita aja sarung kan disabet pakai sarung aja, na'udzubillah. Ini apa? Tongkat. Kalau zaman dulu tongkat itu diletakkan di dinding. Kapan bapaknya marah ke anak, yang dipukul itu apa? Tanah. Kalau sekarang rotan diletakkan di dinding, betul. Tapi yang dipukul anaknya. Kalau dulu bawahnya tongkat itu diletakkan di dinding. Kapan marah atau pecutan? Zaman dulu pecutan, as-saut. Tapi yang dipecut apa? Yang bawah. Kalau sekarang kaki anak yang dipecut. Nah, itu kalau sudah terlalu berlebihan maka apa? Sudah berbaring. Insya Allah hilang, insya Allah rasa amarah itu. Nah, wallahu alam.
bisawab. Taib. Ternyata kalau seandainya ketika marah itu juga belum bisa hilang, apa kata Syekh di sini? Ingat bahwasanya orang yang marah dia bisa ngontrol amarah dia, Allah akan siapkan baginya surga. Kayaknya Masya Allah ya. Ada salah seorang ulama dapat istri, ya Allah, astagfirullahaladzim, bebal, nggak pernah taat sama suami, anak tak pernah diurus. Ternyata ketika dia sabar sama istrinya, dia tahan amarah, dia nasihatin, terus kayak gitu. Kawan-kawan yang ngomong, lima tutallikuha, kenapa kau nggak mau ceraikan dia? Kondisi kayak gitu. Apa kata dia? Asbir, aku sabar. Mudah-mudahan Allah ganti saya dengan rezeki yang lebih baik. Ternyata Allah kasih rezeki dia anak yang soleh sama dia sampai mati. Dapat anak yang apa? Soleh. Istrinya memang betul. Istrinya memang kayak gitu, tapi dia sabar. Itu di dunia loh ya. Di akhirat surga. Makanya untuk orang-orang yang mendapati istri yang na'udzubillah, anak yang juga na'udzubillah, anak cuman satu-satunya lagi, nakal pula. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang udahlah anak cuman satu, ikut pemerintah KB, keluarga besar, bukan keluarga apa? Berencana. Ini ada yang ikut satu, na'udzubillah. Kita nggak boleh KB. KB ini hukumnya apa? Haram, tegas. Walaupun yang nyuruh, siapapun yang nyuruh, haram, tetap haram. Orang tua kita yang nyuruh KB nggak boleh, haram. Kenapa? Karena tidak boleh bermaksiat, nggak boleh mentaati makhluk dalam rangka bermaksiat kepada siapa? Allah. Udahlah anak cuman satu, nakal pula. Itu ada. Ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan juga surga. Arduhas samawati wal ard, yang mana luasnya surga itu as-samawat, seluas langit-langit. Langit ada berapa jumlahnya? 7. Yang antum lihat di atas itu bukan langit. Langit itu jauh. Planet itu yang nggak kelihatan dengan mata telanjang kita, langit itu di atasnya lagi, langit dunia. Jadi jangan antum lihat langit dunia itu warna biru, itu bukan. Itu cuman piasan saja. Itu cuman piasan. Langit dunia itu di atasnya lagi. Planet yang paling jauh planet apa? Anda nggak tahu. Pluto ya? Mungkin Pluto. Jangankan Pluto, Mars saja yang dekat sama kita aja nggak nampak. Itu langit dunia, sananya lagi, saking luasnya langit dunia, nggak nampak. Yang biru nampak di kita biru itu cuma piasan saja. Nah, itu kata para ulama, luasnya langit dan bumi itu seperti luasnya langit yang 7 dan juga dengan luasnya bumi. Uiddat lil muttaqin. Yang mana surga ini Allah khususkan untuk orang yang apa? Bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang bertakwa? Allah jawab, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang rajin berinfak ketika masa lapang atau masa sempit. Tapi kapan berinfaknya itu cuman masa lapang, takwanya belum tinggi. Apalagi orang tak pernah infak, itu sulit dikatakan bertakwa. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, orang yang selalu nahan marah. Yang ketiga, orang bertakwa wal afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan. Pak, makanya cobalah kita sebesar-besarnya pertikaian yang terjadi antara kita dengan tetangga, antara kita dengan anak, antara kita dengan istri, coba jadi orang tuh yang mudah untuk melupakan gitu loh. Ada istilah para ulama itu taghaful. Taghaful ini melupakan kesalahan orang, buka lembaran yang baru. Itu harus gitu. Coba belajar.
Karena gini, manusia Allah SWT berikan di manusia itu ada sikap al-hiqd. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Ada kebencian di antara manusia. Ya sudah sifat bawaan ada, sifat benci. Kita nggak bisa ngontrol kebencian orang atau kecintaan orang, itu nggak bisa. Tapi terjadi pertikaian. Coba jadi orang wal afina 'anin nas, orang yang mudah untuk memaafkan manusia. Sudah, ini kadang-kadang orang suka ngungkit. Masa lalu diungkit-ungkit. Antum nggak mau baikan sama fulan, udah setahun lewat kita ini, ngapain? Dia salah, dia ini itu diingat nih, na'udzubillah. Apalagi laki-laki yang mudah mengingat kesalahan istri itu bukan laki-laki. Kalau perempuan wajar, memorinya itu Pak kuat perempuan. Dan bukan cuma 64 giga kali 1 tera. Kalau kesalahan suami, 10 tahun yang lalu tahu dia. Kalau laki-laki kayak gitu, naudzubillah, astagfirullahaladzim. Oke, anak tuh anak ya, masyaallah. Alhamdulillah, wala uzakirullah ada. Anak enggak boleh mentazkiyah, tapi anak tuh berusaha dan enggak pernah anak itu ngingat kesalahan istri. Mau nyebut aja enggak mau. Wallahi malas. Kadang-kadang kita lupa. Apa faedah kita ngingat kesalahan orang ini? Dia telah berbuat sama anak gini. Astagfirullah. Sama tetangga tuh diingat gitu. Bulannya bulan sekian, tahun-tahun sekian. Itu diingat dia. Itu sifat wanita. Sifat apa? Wanita. Wanita itu ingat dia. Nah, makanya kalau istri kita kayak gitu wajar. Biarin aja. Namanya wanita. Karena wanita ini main perasaan. Jadi diingatnya terus. Kalau laki-laki main apa? Akal, dilupakan dia. Itu beda laki-laki sama wanita. Wallahu alam bissawab. Taib. Itu yang Allah SWT firmankan untuk orang-orang yang bisa menahan marahnya. Wallahu alam bissawab. Taib. Adzan ya? Taib, adzan dulu, kita lanjutkan pada adzan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Taib. Terakhir insyaallah satu nasihat lagi sebelum nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk nasihatnya Abu Umamah Al-Bahili. Wasiat terakhir Salman Al-Farisi ini penting masyaallah. Disebutkan anna ba'dha afradi qabilati Quraisy. Ada beberapa kelompok dari kabilah Quraisy tafakhar inda Salman Al-Farisi. Mereka ini berbangga-banggaan di sebelahnya Salman Al-Farisi. Karena orang Quraisy ini orang Arab. Salman orang apa? Persia, bukan orang Arab. Persia, Iran itu bukan orang Arab. Ada sebagian orang mengatakan Iran ini orang Arab. Khomeini Arab, keturunan Nabi. Wallah kadzab. Khomeini yang Astaghfirullahaladzim, yang dikatakan imam oleh orang-orang apa? Syiah itu bukan orang Arab. Dari mana dia? Iran. Anggap Iran itu bukan Arab. Arab itu Yaman, Syam, Saudi secara umum, Khalij. Itu teluk, negara teluk itu Arab. Iran itu orang apa? Persia, bukan orang Arab. Dan apalagi ternyata silsilah keluarga Khomeini itu bukan Islam, Sikh. Antum cek nanti agama Sikh. Itu asalnya dari India sana. Antum tahu sorban yang dipakai itu? Itu gaya-gaya orang apa? Orang-orang Sikh, orang-orang India. Jadi Khomeini itu bukan orang Arab. Ada lagi astaghfirullah, Ayatullahil Uzma. Mereka nyebut gelarnya itu Ayatullah Al-Uzma, tanda kebesaran Allah yang paling besar. Ada imam Syiah punya situs, dia websitenya itu bahasa Arab semua, tapi nggak pernah fatwanya itu diambil direkam secara langsung pakai video. Kenapa? Rupanya nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa. Gelarnya Ayatullah Al-Uzma, ya memang bukan orang Arab kok. Siapa yang nerjemahin? Ya bawa-bawaannya lah. Makanya lucu kalau dai nggak bisa bahasa Arab, ngaku orang Arab. Antum tahu rahimahullah pemimpin MTA rahimahullah, semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. MTA tahu? Majelis Tafsir Al-Quran. Siapa pemimpinnya? Ahmad Sukino. Ahmad Sukino itu nggak bisa bahasa Arab, tapi nafsirkan Al-Quran bahasa Arab. Terus gimana? Pakai terjemahan. Astagfirullahaladzim. Pakai apa? Terjemahan. Banyak nggak pengikutnya? Banyak. Antum cek aja di Prabu nih. Ada majelis mereka ada. Bisa bahasa Arab nggak bisa.
Makanya lucu kalau ada ustadz nggak bisa bahasa Arab. Itu bukan ustadz, ustaz. Pak Ustaz. Akhirnya Ana tuh bingung. Apa yang diustadkan? Bahasa Arab nggak bisa. Ana dai kata dia. Ngomong pakai bahasa Arab nggak bisa. Terus ya kalau cuman modal terjemahan Qurannya semua orang juga bisa. Antum bawa Quran terjemah, antum yang penting apa? Kultum. Antum tuh ambil Quran terjemah, antum kultum, bisa. Kuliah terserah antum. Suka-suka antum lah. Yang penting ngomong. Ngapain kita belajar jauh-jauh ke Jawa, belajar bahasa Arab, Quran, hadis. Lanjut lagi ke ujung Jawa, belajar bahasa Arab. Apain jauh-jauh kalau ternyata syarat jadi dai yang penting bawa Quran terjemah. Nauzubillah. Ada orang gitu tuh, ada. Sudah diingatkan sudah. Tapi nggak bisa, ya namanya hidayah itu di tangan siapa? Allah. Sudah dinasihatin, jangan, akhi, jangan berani masih. Mau bilang apa lagi kita? Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau nggak akan bisa ngasih hidayah untuk orang yang engkau cintai. Ya sudah, yang penting tugas seorang rasul cuman apa? Menyampaikan. Tugas dai menyampaikan. Taib. Jadi Salman orang Persia, itu Khomeini itu orang Persia. Tapi antara Khomeini sama Salman itu bainas sama wasumur, antara langit dan sumur. Nggak ada kesamaan, fadilahnya jauh dan sebagainya. Taib. Salman Al-Farisi itu orang Persia, bukan orang Arab. Sebelahnya banyak orang Arab. Tafakhar inda Salman. Orang-orang Quraisy bangga. Apalagi ternyata suku yang paling baik di atas muka bumi, suku apa? Quraisy. Iya betul. Kabilah yang paling baik, kabilah Hashimiyah atau Bani Hashim. Nabi kita Muhammad SAW. Ada orang suku Quraisy tapi kabilahnya bukan Bani Hashim. Ada Umar, bukan kabilah Bani Hashim. Tapi Nabi kita SAW kabilah Hashimiyah. Sukunya suku Quraisy. Nah, ini Salman lagi berdiri dia, tiba-tiba sebelahnya ini berbangga-banggaan dengan nasab. Orang-orang Quraisy. Masya Allah. Ini bisa kita ambil bukan cuman sekedar nasab tok lo ya. Ada orang berbangga dengan harta, ada. Ada orang berbangga dengan nasab, ada. Bapak saya ini loh, saya keturunan darah merah. Karena nggak ada orang darah biru. Saya keturunan darah biru kata dia. Bangsawan saya. Ada orang berbangga dengan ketampanan wajah, ada. Nasihatnya Salman itu ada, ini cocok semua. Orang yang berbangga dengan nasab, orang berbangga dengan harta, orang berbangga dengan wajah, orang berbangga dengan kecantikan, dengan postur tubuh yang sempurna. Wasiatnya Salman masuk untuk mereka semua. Apa kata Salman untuk orang-orang Quraisy yang berbangga dengan nasabnya? Beliau mengatakan, lakinnani khuliqtu min nutfatin qadhirah. Tapi saya diciptakan oleh Allah dari tetes air mani yang jijik. Pak, kalau ada air mani di sini, nggak akan Anda duduk di sini. Karena air mani Allah sebutkan manusia diciptakan min ma'in mahin, dari air yang terhina. Na'udzubillah. Istri kita pun nggak mau sama mani kita. Na'udzubillah. Qadhirah, keji, jorok. Salman itu ngasih isyarat, saya diciptakan min nutfah qadirah, dari mani yang jijik. Engkau juga sama, nggak ada bedanya, nggak ada beda, sama. Thumma a'udu jifatan muntinah. Kemudian saya akan kembali dalam kondisi bangkai busuk. Engkau juga sama.
Walaupun engkau Quraisy, walaupun harta engkau banyak, wajah engkau sempurna, ketampanan engkau Masya Allah, postur tubuh yang Masya Allah, tapi apa kondisi kita sama. Summa a'udu jifatan muntina. Kita semua akan kembali dalam kondisi bangkai yang busuk. Summa atil mizan. Kemudian aku akan datang dengan kepada timbangan amal saya. Engkau juga sama. Fa in thaqula fa ana karim. Kalau seandainya timbangan saya berat, maka apa? Ana karim. Saya orang yang Allah muliakan. Jadi mulianya bukan gara-gara apa? Nasab. Tapi gara-gara beratnya timbangan. Wa in khaffa fa ana lain. Tapi kalau seandainya timbangan saya tidak berat, maka saya orang yang terhina. Jadi hinanya seseorang atau mulia seseorang diukur dari kebaikan dia. Makanya nggak usah kita tuh terlalu sibuk ngurusin wajah. Gimana wajah itu bisa? Kalau orang sekarang ngomongin glowing. Ana nggak tahu glowing itu apa maksudnya. Kata orang bercahaya. Bercahaya, tapi anak kata istri anak, ini loh bang glowing. Ini bukan glowing, Anda bilang. Ini berminyak, Anda bilang. Ini abang, ini glowing berarti. Kenapa? Karena pabrik minyak ini. Anak kalau diperas ini, ambil kertas tisu minyak itu banyak. Kayak kadang-kadang orang sibuk dengan glowing, make up ini itu. Mati bangki, make up 500.000 dengan berbagai merek. Itu cuma satu 500.000, krim malam. Belum krim duhanya. Belum krim apa? Krim duha. Na'udzubillah, orang malas wudu gara-gara pakai apa? Krim. Antum sholat wudu akhi. Oh enggak Ustaz, ana pakai apa? Sunscreen. Apa? Yang untuk sun protector. Yang untuk apa? Ngelindungin matahari. Astagfirullahaladzim. Nabi itu enggak ada pakai sunscreen. Nabi sab krim malam. Habis waktu Nabi untuk itu. Kenapa mati? Kondisi apa? Jifah muntina. Ibu-ibu sekarang habis duitnya. Berapa? Pak, berapa istri antum habis uang per bulan? Krim malam, cuci muka, krim siang, apa lagi? Krim sore. Mungkin ada krim sore. Astagfirullahaladzim. Apa faedahnya kalau ternyata mati dalam kondisi apa? Jifa. Antum tahu Korun? Nggak usah, jangan Korun. Korun nggak tahu lagi jasadnya. Fir'aun itu Allah abadikan. Allah nggak hancurkan Fir'aun. Dalam Quran disebutkan. Tujuannya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar orang-orang setelah engkau, wahai Fir'aun, bisa ngambil pelajaran dari engkau. Allah abadikan muka dia. Wajah dia tampan. Ada wajah Fir'aun itu sekarang dengan teknologi AI, kecerdasan buatan. Kalau bahasa Arabnya itu al-mahara istinaiyah, kecerdasan yang dibuat AI. Jadi dibuat dari tengkoraknya apa? Fir'aun, dari wajahnya. Ada wajahnya, tampan. Ujungnya tengkorak. Antum kalau mau bukti, ambil tengkorak orang A, B, C, D. Tengkorak kulit hitam, cari dulu yang kulit hitam siapa, ambil. Semua sama. Wajah tengkorak tuh nggak ada bedanya, sama semuanya. Salah, wallahi nggak ada bedanya, sama semuanya. Antum semisal punya istri dua, satu hitam satu putih. Contoh, satu hitam satu putih. Mati dua-duanya, semisal rahimahumullah, semisal. Nanti kalau Allah angkat itu sama nggak yang hitam sama yang putih? Sama. Yang tinggi, yang pendek sama. Yang gendut, yang kurus juga sama. Wallahi nggak ada beda. Awalnya sama-sama mani, antum nggak bisa bedakan. Siapa yang bisa bedakan? Oh mani, oh ini anaknya ganteng nih. Dari bentuk apa? Mani, nggak akan bisa.
Contoh orang nggak punya anak, buatlah bayi tabung. Dari bayi tabung dari mana? Dokternya ngomong, oh anak ini ganteng ini, bisa? Nggak kan bisa. Sama mana itu? Nggak ada bedanya. Awalnya sama, akhirnya juga apa? Sama. Terus apa yang mau disombongkan? Kata siapa? Salman. Makanya antum Pak, kalau punya istri kita nasihati dengan ini. Jangan terlalu banyak bersolek. Jangan. Mending untuk dakwah, bangun pondok, bangun masjid. Bangun apa lagi? Banyak orang yang suka dengan dunianya, laki-laki, ibu-ibu yang suaminya malas kajian, nasihatin. Ngapain mas nyari duit terus? Mati juga nggak bawa duit. Mati jadi apa? Warisan. Sekaya-kayanya orang Fir'aun atau Qarun, hartanya jadi harta karun. Ada manfaat bagi Qarun? Tidak. Bahkan Qarun termasuk orang yang paling Allah laknat di atas muka bumi. Mati, hartanya Qarun sampai Indonesia. Harta karun. Istilah aja harta karun, harta yang tertimbun, aslinya rikaz. Maksudnya saking banyaknya hartanya Qarun tertimbun, istilah kita harta tertimbun, harta apa? Karun. Padahal harta milik nenek moyang kita dibilang harta siapa? Qarun. Tapi membuktikan harta Qarun itu banyak, ternyata sama aja, ujung-ujung nggak ada beda. Nah itulah yang diingatkan oleh para ulama. Nggak perlu kita berbangga-banggaan dengan apa yang kita miliki, karena ketampanan harta nasab cuman titipan. Antum tahu sahabat Nabi SAW, dia mulia, muslim, orang tuanya kafir, ada terjadi. Makanya di medan perang seorang muslim lawan pamannya yang kafir, terjadi. Padahal dari satu keturunan. Tapi ternyata kemuliaan seseorang nggak diukur dari nasabnya. Bapak saya ini loh, bapak saya ini loh, bapak saya ini loh. Sudah. Mau dia presiden, mau dia wakil presiden, mau dia pak camat, pak gubernur, pak wali kota, saya anak mereka. Sudah. Nggak ada artinya kalau kita orang yang buruk. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan sampai kita berbangga-banggaan dengan hal-hal duniawi yang itu bukan kita miliki. Kita harus fokus terhadap apa? Akhirat. Fokus apa yang kita bisa kerjakan. Coba anak punya ketampanan. Ketampanan wajah anak ini kalau nggak bisa diberikan di jalan Allah akan sulit. Banyak dosanya. Sudah berarti bertakwa sama Allah. Gunakan itu. Yang kedua, anak punya harta. Taib, harta anak ini kalau nggak digunakan di jalan Allah akan sulit. Terus apa? Bertakwa sama Allah. Tundukkan semuanya. Antum mau bukti, Pak? Masya Allah ya. Ajibnya Masya Allah, Allah nih ya, kemampuan Allah tuh memang nggak bisa diukur. Saking mampunya Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mampu atas segala sesuatu. Pak, ana punya 4 saudara. Abi anak putih, umi anak putih. Ternyata muncul lana orang hitam. Anak hitam dewe, Pak. Anak hitam sendiri. Abi anak putih, umi anak putih, tapi Masya Allah, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Allah bentuk tubuh manusia suka-suka Allah. Yusawwirukum kaifa yasha. Allah bentuk kan itu terserah Allah. Tak bisa kita bangga. Mana bisa kita order ya Allah, anak mau lahir di muka bumi bentuknya mancung. Bisa? Nggak bisa. Terus apa yang dibanggakan? Berarti orang putih, orang mancung, orang rambutnya alisnya tebal, rambutnya Masya Allah lurus, itu sebenarnya murni dari siapa? Allah. Ana masih ingat dulu Pak, kawan abi ana detail ngomong ini bukan anak Pak Yani katanya, sampai terngiang-ngiang ana.
Iya, kayaknya anak ketuker di rumah sakit. Apa anak ketuker? Karena anak kembar kondisinya waktu itu. Ya anak kembar memang. Kembarnya pula cowok cewek. Iya kali ketuker sama orangnya. Sampai anak ragu. Ini terjadi. Itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Sampai anak ngomong, "Pak, Bapak tahu kan dosanya ngaku kamu anak saya padahal bukan anaknya?" Iyalah. Nah, Iam ini anak siapa, Pak? Gitu Nabi anak. Astagfirullahaladzim. Anak itu baru percaya ketika lihat foto Abi anak masih muda. Foto hitam putih, Abi anak masih muda, mirip plek sama anak. Makanya orang-orang ngomong, "Oh, Iib, abang anak mirip Abi anak." Enggak, salah. Rupanya mirip Umi anak. Pas kemarin di Saudi pakai sorban yang gutrah diletakkan itu, kayak pakai jilbab, mirip Umi anak. Anak lihat, Masya Allah. Apa kata para ulama? Anak ambil istimbat hukum bahwasanya Allah tuh maha mampu atas segala sesuatu. Nggak bisa. Jadi kegantengan tuh mutlak bagi Allah. Sama harta kekayaan, apa yang mau dibanggain? Karena harta kita itu bukan kita yang datangin. Siapa? Allah. Oh, kita kaya, bukan kita itu. Kalau kita ngomong, oh anak kaya gara-gara anak kerja, apa beda kita sama Korun? Pak, ada nggak orang nggak kerja kaya? Ada. Harta apa? Warisan. 7 turunan. Mungkin kaya terus. Harta warisan, nggak kerja dia. Siapa yang datangkan? Allah SWT. Suka-suka Allah. Makanya orang mau bangga sama itu nggak bisa. Ada orang bangga dengan ilmu dia, otak dia cerdas. Siapa yang datangin? Allah. Antum tahu Bapak Albert Einstein? Orang cerdas, IQ? Enggak. Cek aja siapa silsilah keluarga Albert Einstein. Itu duniawi loh ya. Kita tahu siapa Bapak Imam Syafi'i? Enggak tahu. La yuzkar. Antum tahu? Kebanyakan para Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Sufyan, kenapa Allah takdirkan mereka ini tidak ada bapak hikmahnya? Jangan sampai ada yang ngakuin bahwa kecerdasan saya dari siapa? Bapak, orang tua kita. Tidak. Makanya Nabi dari awal meninggal. Yang didik siapa? Allah SWT. Wa wajad yatiman fa'awa. Gimana ini? Allah dapati engkau yatim fa'awa. Allah yang didik engkau, Allah yang naungin engkau. Akhirnya Nabi SAW jadi orang yang terbaik, bukan karena bapaknya, bukan karena orang tuanya. Maka itu disebut oleh para ulama. Jadi nggak usah berbangga-bangga dengan kecerdasan. Anda ambil contoh ya, Masya Allah. Anda punya 4 bersaudara. Semua keluarga Anda, alhamdulillah, itu Allah takdirkan bisa cepat nangkep. Kecuali 1, kembaran Anda nggak naik kelas. Kami satu keluarga nggak mencela dia gara-gara kekurangan dia. Enggak. Kenapa? Jangan dicela, jangan dimarahin. Karena itu batas kemampuan dia. Yang ngasih siapa? Allah. Jadi Anda masih ingat Ustadz Faiz waktu itu ngasihatin ketika haflah, nyampaikan ketika anak bapak-bapak dan ibu-ibu nggak naik kelas, jangan marahin. Masih ingat Anda? Itu kebetulan adik Anda nggak naik kelas waktu itu. Kebetulan. Padahal kami ini semua, alhamdulillah, anak sampai kuliah, sampai tamat. Di pondok pun anak ranking 2, 3, ranking 2, 3. Abang anak juga sama. Abang anak kuliah sampai terakhir pun nilainya tuh nilai summa kamlut gitu loh. Adik anak beasiswa di Bukhari, tapi kemarin anak nggak naik kelas. Antum bilang kecerdasan dari orang tua, bapak kita, ibu kita? Ndak. Dari siapa? Allah. Makanya ketika masuk mobil masih ingat, adik anak nangis gitu. Umi anak yang nyemangatin. Sudah, nggak apa-apa. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biasanya orang ketika kurang dalam satu bidang, Allah akan kasih bidang yang lain. Itu biasanya. Nah, jadi yang itu perlu kita. Jadi nggak usah bangga kita ini cerdas, nilai kita sekian, harta kita banyak, ketampanan kita. Itu semua datangnya dari siapa? Allah SWT. Itu kenapa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.